Selamat datang di WHP File. Kali ini kita akan membahas tentang Yahudi dan kekristenan. Awalnya Yahudi versus Yahudi. Yahudi versus Yahudi. Pada awal kekristenan, orang-orang Saduki dan Farisi menganggap Injil Yesus Kristus sangat bertentangan dengan paham mereka. Mereka menangkap dan membawa Yesus Kristus ke hadapan Mahkamah Agama, Raja Herodes, dan Pontius Pilatus. Mereka meminta Pontius Pilatus, gubernur Romawi ketika itu, menghukum dan menyalibkan Yesus Kristus. Pontius Pilatus tidak punya kepentingan dalam konflik keagamaan ini. Jadi, pertentangan ini sebenarnya adalah persoalan internal sesama orang Yahudi. Yahudi versus Yahudi. Rasul abad pertama seluruhnya adalah Yahudi. Murid Yesus disebut rasul, berjumlah 12 orang yaitu, Andreas, Bartolomeus, atau Nathanael, Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Zebedes, Yohanes, Yudas bukan Iskariot, Yudas Iskariot, Matius, Filipus, Simon Petrus, Simon orang Zelot, dan Thomas. Yudas Iskariot kemudian digantikan oleh Matias. Mereka seluruhnya adalah orang Yahudi. Banyak yang mati martir dalam memberitakan Injil. Ada juga Rasul Paulus, seorang Farisi yang bertobat. Beliau juga seorang Yahudi. Mereka semua adalah pemberita Injil militan abad pertama. Rasul Yohanes terakhir wafat, sekitar tahun 100 Masehi. Jemaat mula-mula adalah Yahudi. Hari kelahiran gereja adalah hari turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Yerusalem, 2000 tahun lalu. Pada hari itu Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Banyak orang percaya dan dibaptis. Jumlahnya kira-kira 3000 orang, mereka seluruhnya adalah orang Yahudi, baik yang berbahasa Ibrani maupun yang berbahasa Yunani. Sewaktu tentara Romawi menghancurkan Yerusalem yang memadamkan pemberontakan tahun 70 Masehi, jemaat Yahudi Kristen ini melarikan diri ke Pela. Jemaat ini disebut kelompok Ebionit, yang miskin, tidak terdengar lagi setelah Islam menduduki Palestina abad ke-7. Injil diberitakan kepada non-Yahudi. Pemberitaan pertama adalah kepada orang Yahudi. Jemaat mula-mula di Yerusalem, konflik dengan Sanhedrin, pemuka agama Yahudi. Lagi-lagi, Yahudi versus Yahudi. Stefanus terbunuh. Jemaat dianiaya. Ada yang tetap di Yerusalem. Ada yang melarikan diri ke Kaisarea, Antiokhia, dan Damsyik. Dalam pelarian, mereka memberitakan Injil kepada non-Yahudi. Rasul Petrus dikhususkan memberitakan Injil kepada orang Yahudi, sementara Rasul Paulus kepada non-Yahudi. Non-Yahudi semakin banyak menerima Injil, termasuk di Antiokhia, provinsi Syria. Di Antiokhia inilah pertama-tama pengikut Yesus Kristus disebut Kristen. Kekristenan menjauh dari keyahudian. Di Antiokhia, Kristen non-Yahudi merasa resah. Ada pengajaran bahwa jikalau tidak bersunat, mereka tidak selamat. Keresahan ini segera diatasi dengan menyelenggarakan sidang di Yerusalem dan diperkirakan berlangsung tahun 49 Masehi. Rasul Paulus, Barnabas dan beberapa anggota jemaat Antiokhia datang ke Yerusalem, bertemu dengan Rasul Petrus, Yakobus dan para penatua. Dalam sidang, mereka sepaham bahwa Allah tidak membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Keselamatan diperoleh hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sejak itu kekristenan tidak terkurung lagi dalam batas-batas adat dan agama Yahudi. Kristen non-Yahudi bertumbuh pesat. Sebaliknya, kekristenan semakin menjauh dari tradisi keyahudian. Jemaat Kristen Yahudi menyusut, dan tidak terdengar lagi abad ke-7. Non-Yahudi mewarnai kekristenan. Setelah abad pertama Masehi, non-Yahudi mewarnai kekristenan. Mereka memiliki bahasa, budaya, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Berbagai aliran dalam kekristenan berkembang. Ada aliran Gnostik Kristen, Marcion, dan Montanisme. Aliran yang sangat kontroversial adalah Arianisme, sekitar tahun 318 Masehi. Arianisme tidak mengakui keilahian Yesus Kristus. Berbagai aliran ini bebas berkembang. Belum ada kuasa yang dapat memaksa boleh tidaknya suatu aliran berkembang. Apalagi sampai awal abad keempat, Kekaisaran Romawi masih pagan dan sering menganiaya jemaat Kristen. Konsili Nisia menyatukan kekristenan. Saat Konstantin, seorang kaisar Kristen, berkuasa di Kekaisaran Romawi. Beliau mengakhiri kontroversi dalam kekristenan. Beliau mengundang para uskup untuk hadir dalam konsili di Nisia tahun 325 Masehi. Nisia sekarang bernama Iznik di Turki. Ada sekitar 300 uskup hadir. Agenda konsili yang utama adalah membahas kontroversi Arianisme.
Hasilnya, Arianisme dilarang, dihasilkan juga pengakuan iman percaya yang menjadi dasar pengakuan iman percaya gereja saat ini. Konsili tidak mengundang uskup Yahudi Kristen, pandangan Yahudi Kristen tidak terdengar, kekristenan semakin menjauh dari asal keyahudiannya dan sebaliknya semakin diwarnai oleh tradisi kekaisaran Romawi. Yahudi Mesianik. Jumlah Yahudi Kristen sekarang tidak banyak. Mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat menyebut dirinya Yahudi Mesianik. Mereka beribadah pada setiap hari Sabtu di sinagog. Mereka menyebut pendetanya Rabi. Jemaatnya orang Yahudi. Mereka kembali mendekatkan pengajarannya ke akar keyahudian yang selama ini telah ditinggalkan kekristenan. Jumlah Yahudi Mesianik di Israel saat ini sekitar 0,3% dari penduduk Israel. Umumnya mereka berasal dari Yahudi sekuler, berpaham liberal, dan generasi yang lahir di Israel. Paham ortodoks masih sulit menerima Yeshua sebagai juru selamat. Yahudi Mesianik dan atribut Yahudi. Gambar Rabi Yahudi Mesianik menggunakan topi khas Yahudi, kippah. Hambatan Yahudi memeluk Kristen. Berikut beberapa penyebab Yahudi menolak memeluk Kristen. 1. Mereka sering dianiaya oleh orang Eropa Kristen. Terakhir peristiwa Holocaust, pembantaian Yahudi oleh Nazi Hitler. 2. Mereka kecewa atas pengajaran gereja di Eropa yang merendahkan orang Yahudi, dan antisemit. 3. Mereka mendapat pengajaran dalam Yudaisme bahwa Kristen ajaran sesat. 4. Mereka ingin tetap Yahudi. Kalau menerima Yeshua sebagai juru selamat, mereka tidak lagi disebut Yahudi. Berikut uraiannya. Penganiayaan oleh orang Eropa. Ada beberapa peristiwa. 1. Perang Salib pada tahun 1099 Masehi. Tentara salib menganiaya penduduk Yerusalem baik Muslim maupun Yahudi. Orang Yahudi dikumpulkan di sinagog. Banyak yang terbunuh. 2. Inkuisisi Spanyol pada tahun-tahun 1483 sampai tahun 1492 Masehi. Penguasa Katolik di Spanyol memaksa orang Yahudi memeluk agama Katolik. Kalau tidak, mereka akan dibunuh atau diusir dari Spanyol. 3. Pogrom di Rusia pada tahun-tahun 1880 sampai tahun 1906. Orang Yahudi dibunuh dan dirampok. Rusia adalah negara Kristen Ortodoks. 4. Holocaust antara tahun-tahun 1933 sampai tahun 1945. Pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Hitler. Padahal di Jerman dan Polandia, masyarakatnya adalah Katolik dan Protestan. Ajaran gereja yang anti-Yahudi, antara lain, 1. Tudingan bahwa orang Yahudilah yang menyebabkan Yesus Kristus disalibkan dan mati. Tudingan ini menimbulkan kebencian umat Kristiani terhadap Yahudi. 2. Yahudi adalah bangsa yang tidak taat hingga Tuhan menghukum mereka. 3. Teologi pengganti. Ada istilah Israel baru, yaitu gereja sebagai pengganti Israel. Identitas Israel sebagai suatu bangsa dan negara diabaikan. Ajaran-ajaran ini menyebabkan umat Kristiani di Eropa mudah tersulut ikut menganiaya orang Yahudi. Ajaran negatif Yudaisme tentang kekristenan. Diajarkan hal-hal negatif tentang kekristenan. 1. Ajaran Kristen dianggap sesat. Ajaran ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. 2. Yesus Kristus dianggap bukan lahir dari perawan Maria, tetapi hasil hubungan dengan lelaki. Kisah ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. 3. Yahudi Kristen dianggap pengkhianat karena tidak ikut dalam pemberontakan Yahudi melawan Romawi tahun 135 Masehi. Yang betul adalah ikut berjuang tapi akhirnya mengundurkan diri karena pemimpin pemberontak Yahudi waktu itu, Bar Kokhba. Mereka sebut Mesias. Yahudi Kristen tidak mau mengikuti Mesias palsu. Definisi tentang siapa orang Yahudi. Pembahasan tentang ini semakin mengemuka. Ada dua kubu. Kubu 1. Yahudi hanya terkait dengan etnis, berdasarkan keturunan, dari garis ayah, tidak terkait dengan beragama atau tidak beragama. Yahudi Mesianik berada di kubu ini. Kubu 2. Yahudi adalah orang yang menganut agama Yahudi, dari garis ayah, atau garis ibu, atau dari yang sebelumnya orang asing, tetapi sudah menganut agama Yahudi, meskipun garis keturunan berdarah Yahudi. Apabila beragama Kristen, atau beragama lainnya, atau tidak beragama, dianggap bukan orang Yahudi. Kelompok agama Yahudi sekarang, atau Yahudi Rabbinik, berada di kubu ini. Di Israel, kubu kedua yang dominan, orang-orangnya ada di partai dan di pemerintahan Israel. Pertumbuhan Yahudi Mesianik. Pada awal Israel merdeka tahun 1948,
Orang Yahudi Mesianik di Israel hanya 30 orang, sering mengalami gangguan. Namun pada tahun 1999 demokrasi berkembang di Israel, ada kebebasan beragama, gerakan Yahudi Mesianik pun semakin aktif, sekolah tinggi Alkitab didirikan, pemberitaan Injil mulai terbuka, melalui radio, televisi, terutama melalui internet, pemanfaatan internet di Israel sangat tinggi. Yahudi Mesianik memanfaatkan YouTube untuk penginjilan. Mereka tidak lagi harus ke sinagog untuk menginjili. Jumlah Yahudi Mesianik sudah 0,3% dari 9 juta penduduk Israel, atau sekitar 27.000 orang. Di Amerika Serikat sekitar 250.000 orang. Yahudi Mesianik dan Yahudi Ortodoks. Gambar Yahudi Mesianik berdebat dengan Yahudi Ortodoks. Eksistensi Yahudi Mesianik di Israel semakin terlihat. Mengapa perlu peduli dengan Yahudi? Perlulah, Injil pertama-tama diberitakan kepada orang Yahudi. Ada yang menerima Injil, ada yang tidak. Setelah itu, Injil diberitakan kepada non-Yahudi, atau Gentile. Dengan demikian, keduanya adalah satu tubuh, di mana Yesus Kristus sebagai kepala, Yahudi dan Gentile masing-masing sebagai anggota tubuh. Hubungan kedua anggota tubuh ini banyak disinggung dalam kitab Roma 11. Beberapa hal dapat disampaikan berikut ini. 1. Janji Allah akan keselamatan umat Israel, umat pilihannya, tetap dan tidak berubah. 2. Karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada Gentile, supaya mereka cemburu. 3. Umat Kristiani atau Gentile janganlah menyombongkan diri, haruslah sebagai teladan sehingga orang Yahudi cemburu. Ada seorang Yahudi Mesianik memberi testimoni, sebelum bertobat, dia tinggal di Kanada. Dia merasa cemburu, melihat kehidupan umat Kristiani ketika itu. Kemudian dia bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus dan menjadi penginjil yang militan di Israel. Dan banyak contoh lain, orang Yahudi menerima Yesus Kristus karena melihat kehidupan umat Kristiani yang pantas dijadikan teladan. 4. Atas kemurahan Allah, kelak keselamatan akan diperoleh umat Israel yang percaya. Mentaati firman Allah, ada atau bahkan mungkin banyak umat Kristiani yang kurang perhatiannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Yahudi dan kekristenan, atau menganggap apa kelebihannya sehingga perlu peduli dengan orang Yahudi. Bahkan ada saja yang tinggi rasa nasionalismenya sehingga mengenyampingkan pembicaraan tentang orang-orang Yahudi. Banyak hal yang tidak dapat dimengerti tentang maksud-maksud Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah, sepatutnya lah taat pada firman Allah sembari berdoa. Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya. Sumber penulisan. Terima kasih, sampai jumpa di video WHP file berikutnya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.